Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfit Ansari dengan NIM 2112130202. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi saya dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan kedua. Langsung saja pada pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian hak moral dan hak ekonomi. Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi yaitu hak yang melekat terkait dengan hasil karya cipta yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri. Selanjutnya, sejarah hukum HKI. Peraturan yang mengatur HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia, dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. 2 tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914. Selanjutnya, tujuan perlindungan HKI. Menurut ketentuan pasal 7 TRIPS bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, peralihan dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, ruang lingkup dan pembagian HKI. Menurut TRIPS Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, ruang lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional yaitu hak cipta dan hak berkaitan dengan hak cipta merek, indikasi geografis, rancangan industri paten, desain layout, dan dari lingkaran elektronik terpadu, perlindungan terhadap rahasia dagang dan pengadilan, praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi, dan untuk pembagian yang dilakukan oleh para ahli dengan mengelompokkan haki sebagai induknya yang memiliki 2 cabang besar, yaitu hak milik industri atau hak kekayaan perindustrian. Yang kedua, hak cipta berdasarkan hak berkaitan dengan hak cipta. Yang sistem perlindungan HKI. Sistem perlindungan HKI ada 2, yaitu hak cipta yang merupakan bersifat deklaratif, artinya perlindungan hukum ada sejak ciptaan diekskripsikan kepada umum. Yang kedua, hak kekayaan yaitu industri merupakan bersifat konstitutif, artinya harus didaftarkan. Yang F, dasar hukum HKI. Adapun dasar hukum HKI yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Selanjutnya yaitu pada pertemuan kedua ada konsep mal atau harta. Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal yang berarti condong, cenderung, mirip, suka atau senang manusia cenderung atau suka menguasai harta. Secara terminologi artinya sempit. Menurut fuqaha salaf, objek-objek yang tampak saja untuk kebutuhan jasmani dan nyata. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7 menjelaskan, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikanmu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Adapun para ulama berpendapat ada 4 ciri harta, yaitu yang pertama harus memiliki nilai, yang kedua dapat dimanfaatkan, yang ketiga harus dimiliki, dan yang keempat dapat disimpan. Selanjutnya, perbedaan pendapat ulama. Pendapat jumhur ulama bahwa orang yang merusak harta wajib menanggung. Memberi syarat tentang pandangan mereka terhadap nilai qimah sesuatu, artinya setiap yang mempunyai nilai maka mempunyai manfaat. Sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat.
Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Selanjutnya yang terakhir yaitu Fatwa MUI tentang HKI. Ketentuan Fatwa MUI nomor 1 Munas 7/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu hak kekayaan intelektual dipandang sebagai hukum maliyah atau hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual yaitu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan ketentuan Fatwa MUI menyebutkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual hukumnya haram jika tanpa izin dari pemilik hak. Mungkin itu saja resume materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.